Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi-lagi kembali dengan saya, host genre terbaru, tergokil, terlucu, terkeren, dan termuda pastinya, di channel YouTube Majelis Miftahul Jannah dalam program Reaksi Ramadan Kita Seru, yang mengupas tentang beberapa pertanyaan di seputar bulan suci Ramadan. Seperti biasa, apa kabar sahabat Reaksi dimanapun Anda berada? Semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam hal beribadah di bulan suci Ramadan. Sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, saya ingatkan kepada sahabat Reaksi dimanapun Anda berada, apabila kalian ingin mengirimkan pertanyaan, question, ataupun kritik maupun saran, ketik di kolom komentar channel YouTube Majelis Miftahul Jannah dan juga DM di Instagram yang ada di bawah ini, dan pantau terus Insta story-nya, jangan sampai ketinggalan karena ada kejutan untuk para sahabat Reaksi dimanapun Anda berada. Monggo saat ini kita akan langsung menyapa narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, karena memang beliau ini narasumber kita ini sebenarnya jadwalnya sibuk, jadi tapi masya Allahnya beliau selalu istiqomah dan tidak asing lagi bagi kita semua, dan beliau juga guru kita semua, Al-Ustadz Muhammad Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, saman gimana, sehat? Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah sama-sama. Semua baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini sebelum kita masuk ke session pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat Reaksi, Zat, ini ada yang DM pada saya kemarin, cuma mau tanya, Zat, gimana kiat atau triknya Ustadz ini jaga kondisi, kan mengingat Ustadz ini bisa paginya ngajar, terus malamnya belum ngimami traweh, dan juga disambung lailatul apa istilahnya malam sholat witir, Ustaz. Kan juga cuaca seperti itu, Ustaz, pagi siang panas, terus sorenya kadang sampai malam hujan. Gimana, Ustaz? Masya Allah, yang kuat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kuat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang lemah hendaknya meminta kekuatan terus sama Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa diberikan istiqomah dan juga kekuatan, sehat, walafiat untuk melakukan ibadah. Sampai Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengingatmu. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik, dan bantulah aku agar senantiasa mensyukuri atas semua nikmat-Mu. Wa inna ala husni ibadatik, dan bantulah aku agar senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, ini yang seharusnya kita senantiasa baca di setiap setelah sholat. Ya kan, sebelum wiritan itu ada wiritan Allahumma inna ala dzikrik wa husni wa syukrik wa husni ibadatik. Dan saya sangat berpegang teguh dengan para guru-guru kita semua, seperti contoh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhahfidhullah Ta'ala. Semoga beliau senantiasa sehat, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau di umur sekarang 61, tapi istiqomahnya beliau nggak hilang, malah bertambah semangatnya lagi. Dan kita mungkin yang umur kepala 3 ini kok kalah semangat dari beliau lah. Kita ini gimana? Beliau yang kesibukannya Masya Allah mulai pagi sampai pagi lagi istiqomahnya, dan saya tahu sendiri, dan semua santri Sayyidil Habib juga tahu istiqomahnya beliau gimana. Karena orang-orang salaf itu, Mas, senantiasa mengajarkan seperti ini, gimana mereka itu ibadah Ramadan kok tambah hari tambah semangat dan istiqomahnya dijaga. Beliau cuma mengatakan, belum tentu Ramadan tahun depan saya pasti ada. Jadi seakan-akan menjadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir untuk beliau-beliau. Dan saya cuma kepingin mendapatkan keberkahan dengan mengikuti, walaupun mungkin cuma seujung kuku, yang mengikuti ujung kuku
Cuma insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kan adalah zat yang maha luas. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahmat. Insya Allah tahu niatan kita. Dan semoga kita semua bisa meniru apa yang beliau ajarkan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus sahur dijaga, karena sahur barokah. Tasaharu fa inna fi sahur barokah. Sahur dijaga, kondisi badan dijaga, buka puasa dijaga, Qur'annya dijaga. Sampai ada perkataan, kalau engkau menjaga haknya Allah, engkau akan dijaga sama Allah. Jaga haknya Allah, niscaya kita akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah, untuk sahabat Traksi yang penasaran kiat-kiat dan triknya Ustadz Jamal, ya seperti itu. Jelas pastinya seperti itu. Dan sekarang lanjut ke kiriman dari sahabat Traksi, Ustadz. Ada beberapa question. Yang pertama adalah, Ustadz, bolehkah menantu ingin menzakatkan atau membayarkan zakatnya mertua? Oh, Masya Allah. Sekarang membahas zakat ya. Membahas zakat karena sudah akhir-akhir Ramadan ini perlu digemparkan zakat, karena Mas, kebanyakan orang awam umat Nabi Muhammad SAW itu menjadikan zakat itu seakan-akan gak wajib. Padahal sudah dijelaskan rukun Islam itu ada 5, salah satunya zakat. Dan orang-orang kebanyakan itu lebih meramaikan, lebih menggemparkan takbiran ketimbang zakat, meramaikan sholat id ketimbang zakat. Gak apa-apa, takbiran keliling gak apa-apa, itu sunnah, tapi wajibnya jangan ditinggalkan. Seperti puasa hukumnya wajib, jangan ditinggalkan. Zakat hukumnya wajib, jangan ditinggalkan. Dan kebanyakan orang gak mengetahui wajibnya zakat itu kepada siapa. Kalau orang itu mampu, wajib untuk zakat. Lah, mampunya zakat ini, mumpung sekalian bahas zakat ya, mampunya zakat ini dilihat malam takbiran itu, dan juga sampai besok 1 Syawal, hari raya sampai maghrib itu dilihat lumbang tempat beras itu gentong lumbang itu dilihat. Oh, ini cukup untuk makan saya sekeluarga saya, cukup. Kalau ada sisanya, maka dia wajib zakat. Ya, kalau gak cukup, maka engkau gak wajib zakat. Lah, kewajiban zakat untuk siapa? Pertama, bagi orang yang masuk di dalam bulan Ramadan atau menangi bulan Ramadan, dan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal takbiran dia ada, maka dia wajib zakat. Semisal ada bayi lahir ketika jam 5 di akhir bulan Ramadan, jam 5, ya otomatis dia wajib zakat. Bayi pun wajib zakat. Bukan yang wajib zakat itu cuma orang yang sudah besar, enggak, bayi pun juga wajib dizakati. Lah, kullu man wajaba nafaqatuhu wajaba zakatuh. Atau kama qala, semua yang wajib dinafkahi wajib dizakati. Dan termasuk daripada perkataan ataupun pertanyaan netizen, sahabat Raksi, apakah boleh membayarkan zakat kepada mertua? Ya, kalau dalam hukum aslinya nggak perlu mertua itu dizakati. Tapi kalaupun seorang yang bertanya itu mempunyai harta lebih dan mertua juga membutuhkan untuk uang zakat, maka dari sikap birrul walidain, ya, itu tidak apa-apa memberikan uang ataupun beras kepada mertua agar diberikan zakat. Tapi dalam fikihnya nggak wajib untuk membayarkan zakat kepada dari orang tua, dari mertua. Itu nggak wajib seorang anak ataupun mantu membayarkan zakatnya mertua, nggak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk sahabat Traksi sudah pasti sangat jelas, sangat detail, dan saya kira mungkin sahabat Traksi semuanya pasti mengerti, dan semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang ada di studio dan juga sahabat Traksi dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya ingatkan sekali lagi bagi sahabat Traksi dimanapun Anda berada,
yang ingin mengirimkan beberapa question, pertanyaan, kritik maupun saran, ketik di kolom komentar channel YouTube Majelis Miftahul Jannah dan juga DM di Instagram Miftahul Jannah. Dan seperti biasa pantau terus Insta story-nya, jangan sampai ketinggalan. Akhir kata dari saya, Abdul Qahar pernah berpesan, akhir zaman orang jahat pasti dijelekin, orang baik pasti dimanfaatin. Wah, blind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.